Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Taman Nasional Komodo. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Sementara itu, Taman Nasional Komodo merupakan salah satu dari 21 taman nasional model yang ada di Indonesia dan merupakan salah satu dari 5 taman nasional yang ditetapkan pertama kali di Indonesia. Taman nasional ini didirikan untuk melindungi komodo dan habitatnya. Taman Nasional Komodo mencakup 3 pulau utama, yaitu Pulau Komodo, Rinca, dan Padar. Banyak juga pulau-pulau kecil lainnya yang jika dijumlahkan memiliki luas tanah 603 km persegi. Total luas Taman Nasional Komodo saat ini adalah 1.817 km persegi, diperluas hingga 25 km persegi di Pulau Banta dan 479 km persegi. Perairan laut akan menghasilkan total luas hingga 2.321 km persegi. Secara administratif, kawasan ini berada di kawasan Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang membentang di antara Pulau Flores dan Pulau Sumbawa. Taman Nasional Komodo didirikan pada 1980 dan karena keunikan dan kelangkaannya, Taman Nasional Komodo dinyatakan sebagai World Heritage Site dan Man and Biosphere Reserve oleh UNESCO tahun 1986. Komodo merupakan spesies terbesar dari familia Pharinaceae, sekaligus kadal terbesar di dunia dengan rata-rata panjang 2-3 meter dan beratnya hingga mencapai 100 kg. Bertubuh kuat dengan kaki yang tebal dan berotot, dihiasi cakar yang sangat tajam, rahang yang kuat, dan 60 gigi tajam bergerigi yang sering berganti. Tengkorak yang besar dan fleksibel disesuaikan untuk mengakomodasi potongan daging besar yang ditelan hewan ini. Komodo memiliki kelenjar racun yang dapat menurunkan tekanan darah, menyebabkan pendarahan masif, mencegah pembekuan, dan memicu syok. Mereka menggigit dengan gigi bergerigi dan menarik kembali dengan otot leher yang kuat. Hasilnya adalah luka menganga besar pada mangsa. Saat ini terdapat 2.793 ekor komodo di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. 1.288 ekor komodo terdapat di Pulau Komodo, 1.336 ekor di Pulau Rinca, 83 ekor di Gili Mutang, dan 86 ekor di Nusa Kode. Pengamatan terhadap aktivitas harian komodo menunjukkan bahwa jam 6 sampai jam 8 komodo masih tertidur. Selanjutnya berjemur, berteduh atau istirahat, mencari mangsa, berjalan, lari, makan minum, urinasi, defekasi. Masuk goa, berkubang, menguap, berdiam diri, berkelahi, dan menggali lubang untuk menyimpan telur. Aktivitas komodo relatif sama setiap harinya. Keberadaan komodo dilindungi oleh pemerintah Indonesia karena komodo menjadi spesies kadal terbesar dan satwa endemik Indonesia yang hampir punah. Sekelompok ahli mengungkapkan komodo tidak pernah meninggalkan tanah kelahirannya sepanjang hidup mereka. Tim peneliti menyebut komodo adalah kelompok predator hombadi atau anak rumahan sesungguhnya. Jika mau, mereka bisa menempuh puluhan mil melewati medan berat untuk membuat pemukiman baru dan tinggal di tempat yang lebih nyaman di daerah lain. Namun, mereka merasa tidak perlu melakukan itu. Selain komodo, di dalam Taman Nasional Komodo juga terdapat berbagai spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang bersumber dari Asia dan Australia, yaitu rusa, anjing hutan, babi hutan, monyet ekor panjang, kuda liar, kerbau liar, musang, tikus besar rinca, dan kalung buah. Untuk spesies burung, yaitu burung gosong, kakatua jambul kuning, perkutut, tekukur, regam hijau, burung raja udang, dan burung kacamata laut. Di samping reptil komodo terdapat pula ular kobra, ular Russell, ular pohon hijau, ular sanca, ular laut,
kadal, tokek, penyu sisik, dan penyu hijau. Selain itu, terdapat pula ribuan spesies ikan, serta kurang lebih 385 spesies karang. Pelestarian komodo yaitu secara in situ, dikarenakan pemeliharaan atau penangkaran satwa liar di habitat alam atau aslinya, atau pelestarian keanekaragaman hayati di wilayah asalnya ditemukan, yaitu dengan cara menjaga habitat tinggalnya. Alasan pembuatan Taman Nasional Komodo adalah karena pada tahun 1911, Komodo menjadi terkenal di dunia ilmu pengetahuan ketika Peter Owens, seorang kurator pada Museum Zoologi Bogor, menerima laporan tentang penemuan satwa ini dari perwira pemerintah Hindia Belanda, Van Steen, yang selanjutnya diberi nama Varanus komodensis Owens pada tahun 1912 pada tulisan Peter Anthony Owens yang berjudul On a Large Species from the Island of Komodo. Dari penemuan ini muncul kesadaran dari berbagai pihak untuk menjaga kelestarian satwa ini. Terlihat adanya beberapa peraturan yang memuat upaya perlindungan satwa komodo, di antaranya Surat Keputusan Sultan Bima pada tahun 1915 tentang perlindungan komodo, Surat Keputusan Pemerintah Daerah Manggarai pada tahun 1926 tentang perlindungan komodo, dan Surat Keputusan Residen Timor pada tahun 1927 tentang pengesahan Pemerintah Daerah Manggarai pada butir 2 sebelumnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan komodo, yang pertama dengan mendirikan Taman Nasional Komodo untuk melindungi habitat komodo. Yang kedua, melarang perburuan dan perdagangan komodo karena komodo termasuk hewan yang dilindungi. Dan yang ketiga, memberikan pendidikan terhadap masyarakat akan pentingnya perlindungan komodo karena termasuk hewan yang sudah terancam punah. Pihak-pihak yang pernah turut andil dalam melindungi komodo yaitu pada tahun 1915, Sultan Ibrahim dari Kesultanan Bima mengeluarkan fatwa perlindungan komodo. Beliau ingin satwa endemik di wilayah kekuasaan Kesultanan Bima itu bisa lestari. Pada tahun yang sama, pemerintah Hindia Belanda juga mengupayakan hal serupa. Pada Januari 1927, Gubernur Residen Belanda di Timor menekan peraturan yang melarang penangkapan atau perburuan komodo, mengambil kulit atau telur maupun mengganggu sarang komodo. Masalah yang pernah dihadapi di Taman Nasional Komodo, di antaranya yang pertama, UNESCO yang pernah menyoroti permasalahan sampah di Taman Nasional Komodo pada tahun 2018. Para wisatawan mengatakan pengalaman mereka saat mendapati pemandangan yang berbeda mengenai kerusakan lingkungan di kawasan wisata yang terkenal sebagai habitat satwa purba komodo itu dikhawatirkan bisa mencapai titik kritis apabila tidak ditangani lebih lanjut. Yang kedua, penutupan sementara Taman Nasional Komodo oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun 2019. Hal ini diduga untuk mengembalikan komodo sebagai hewan purba liar di habitat aslinya dan untuk mencegah kepunahan. Yang ketiga, kebakaran sabana di Taman Nasional Komodo pada tahun 2021 ini. Kebakaran sabana ini terjadi di sebelah barat Pulau Komodo di sekitar Laju Pemali sebelah selatan Loh Wenci. Untungnya, memang tidak ada komodo yang berada di sekitar Laju Pemali, karena komodo hanya berada di sekitar Loh Wenci dan Loh Liang saja. Dan belum diketahui penyebab dari luasan kebakaran yang terjadi ini. Masa pandemi yang tengah melanda ini memberikan dampak pada berkurangnya jumlah kunjungan dan aktivitas manusia di Taman Nasional Komodo. Hal ini juga menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat turut menurun. Untuk keberlangsungan dan keseimbangan lingkungan, alam kawasan sekitar taman dan komodo dapat dilestarikan melalui
1. Melakukan reservasi dan pelestarian kondisi alam di sekitar Komodo. 2. Rencana penerapan sistem kuota kunjungan bagi wisatawan di kawasan. 3. Pembenahan fasilitas dan infrastruktur pendukung pariwisata. Meskipun begitu, Komodo memiliki manfaat dari bagian tubuhnya, yaitu 1. Bagian darah dapat menjadi antibiotik penyakit MRSA dan menyembuhkan luka. 2. Air liur Komodo dapat dijadikan obat dalam penyakit pembekuan darah. Sedangkan manfaat dari Taman Nasional sendiri merupakan 1. Pelestarian Komodo dalam jaminan masa depan. 2. Melindungi keselarasan kehidupan Komodo. 3. Kawasan peningkatan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pengkajian. Namun selain sebagai tempat perlindungan dan pelestarian, Taman Nasional pun juga terdapat tujuan dan manfaat lain, yaitu seperti 1. Tempat memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Tempat yang menciptakan lingkungan nyaman dan mengurangi pencemaran udara. 3. Sarana fasilitas rekreasi dan turisme, walau terbatas pada areal Taman Nasional. 4. Tempat fasilitas pendidikan, penelitian, dan pemantauan lingkungan dalam areal ilmiah. Dan yang terakhir adalah 5. Tempat dukungan pembangunan dan pengembangan daerah pedesaan, serta pemanfaatan lahan marginal secara rasional.